Pada suatu masa, diceritakan terdapatlah sebuah pulau. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Andalas. Pulau Andalas terkenal dikarenakan dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan juga baik. Raja tersebut ialah Sultan Alam. Dikarenakan kepemimpinannya, kehidupan sehari-hari di Pulau Andalas makmur sentosa. Namun hari ini bukanlah hari biasa. Tak jauh dari kerumunan warga, terlihatlah sebuah kapal yang baru saja berlabuh. Di dalam kapal tersebut ialah Si Meulu, raja para negeri penyu. Setelah turun dari kapalnya, ia terlihat berlari terburu-buru menuju kerajaan Sultan Alam. Sahabatku Meulu, mengapakah engkau datang ke kerajaanku dengan terburu-buru? Sultan Alam, hamba ingin meminta pertolongan. Negeri penyu telah diserang. Tenangkan diri dulu, Raja Penyu. Jelaskan siapa atau apa penyebab keruntuhan kerajaan penyu. Meskipun kerajaan penyu dikenal dengan pertahanannya, ada seekor makhluk yang dapat menghancurkan pertahanan tersebut. Seekor naga bernama Semong. Setiap hari selalu ada korban baru yang jatuh oleh serangan naga. Kami dipaksa melarikan diri dari negeri penyu. Hamba sangat sedih mendengarnya. Tetapi tenanglah, kawanku. Aku akan membantu sekuat-kuatnya untuk membasmi naga Semong itu dan juga menjayakan kerajaan penyu lagi. Setelah Raja Penyu diantarkan ke tempat tinggal sementaranya di Pulau Andalas, Raja Alam memanggil para menteri dan laksamana lautnya. Ia menceritakan tentang penderitaan Raja Penyu dan kerajaan penyu. Maka berdirilah Panglima Laut untuk berkata, Wahai Sultan Alam, izinkan hamba berkata. Silakan, laksamana laut. Para nelayan di sekitar melaporkan melihat seekor makhluk raksasa yang sedang tertidur di pulau bebatuan. Namun, saat ia terbangun dan bergerak, terjadi ombak besar di sekitar pulau tersebut. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengusir naga Semong itu? Untuk sekarang, tidak ada yang tahu cara pasti, tuanku. Hamba sudah berbincang dengan laksamana lainnya, dan mereka semua ngeri mendekati makhluk tersebut. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, datanglah seorang anak muda dari kerajaan lain. Wahai Sultan Alam yang Maha Kuasa, saya adalah Ananda, pangeran dari Raja Negeri Barus. Izinkan hamba mengeluarkan pikiran hamba. Silakan berbicara, Ananda, pangeran negeri Barus. Saya kenal dengan seorang bocah. Ia adalah anak dari salah satu laksamana dari negeri kita. Dulu kala, saat ayah hamba hilang di laut, yang mengarungi lautan untuk mencarinya. Ia dikenal memiliki pengetahuan tentang laut, lebih hebat dari siapapun. Dia bernama Nabang si penunggang paus. Namun, ia selalu berpindah-pindah, jadi akan sedikit susah untuk mencari keberadaannya. Lalu, bagaimana kita mencarinya? Jika melihat dari ketinggian, ada kemungkinan ia terlihat menunggangi paus miliknya. Dan jika ia datang, kita dapat mendengar suara seruling yang merdu, namun menyedihkan hati. Baiklah, terima kasih atas pengetahuan dan kedatangan Anda, Pangeran Ananda. Tak lama kemudian, Sultan Alam memanggil sahabat lamanya, Sang Elang Raja, untuk menemuinya di belakang kerajaan. Wahai Sultan Alam, ada keperluan apa memanggil hamba tiba-tiba? Apakah ada hal buruk yang telah terjadi? Sahabatku, tak lama lalu, Meulu si Raja Penyu datang memberitahu tentang serangan yang terjadi di kerajaan penyu. Aku meminta bantuanmu untuk mencari seorang bocah bernama Nabang. Hanya beliaulah yang dapat mengalahkan makhluk tersebut.
Ia dapat terlihat menunggangi seekor paus. Jika Anda menemui Nabang, suruhlah ia untuk mengunjungi Pulau Andalas secepatnya. Elang raja yang mengerti perintah dan rela membantu sahabatnya pergi terbang mengarungi lautan di udara mencari bocah yang menunggangi paus. Keesokan harinya, di tepi pantai Pulau Andalas, terlihatlah seekor paus yang mendekati pelabuhan. Seorang bocah yang kurus dan tinggi turun dari punggung paus tersebut. Ia lanjut berjalan menuju kerajaan sambil memainkan seluringnya. Engkaukah Nabang si penunggang paus? Betul Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas. Ada apakah yang Paduka inginkan dari hamba sehingga Paduka meminta hamba menghadap Paduka? Ananda Nabang, beberapa hari lalu, sahabat saya si Mailu, raja negeri penyu, datang menceritakan malapetaka yang dialami negeri penyu. Seorang naga raksasa bernama Smong menyerang dan memangsa para penyu-penyu. Kami dari Kesultanan sudah mencoba mengusir naga Smong, namun tak dapat ada siapapun yang bisa berani mendekati Smong. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat seorang Laksamana untuk menghadapi naga Smong tersebut, yaitu seorang putra Laksamana pemberani dari negeri Barus, Nabang, si penunggang paus. Kami sudah menyediakan kapal tarung yang berisikan peralatan lengkap dan pasukan laut tingkat atas yang kami miliki. Sultan Alam yang perkasa, tak ada makhluk yang mampu mengalahkan naga sekuat naga Smong. Hamba tak memberikan kapal dan pasukan dikarenakan hasilnya akan sia-sia. Biarlah hamba pergi sendiri menjalankan misi ini, Tuan. Baiklah. Semoga Ananda diberkahi keberuntungan dan kekuatan. Setelah memberi penghormatan kepada Sultan Alam, Nabang si penunggang paus pergi meninggalkan istana menuju pantai. Keesokan harinya, Nabang pergi mengunjungi naga Smong yang masih tertidur, sementara Sultan Alam dan Laksamana Laut melihat dari kejauhan. Sultan Alam, apakah Tuan yakin ini akan cukup untuk mengalahkan naga Smong? Mungkin tidak, tapi tak ada pilihan lain. Hanya Nabang lah yang mempunyai kesempatan mengalahkan Smong. Nabang yang sudah kewalahan akhirnya mengeluarkan seluruhnya untuk memainkan alunan lagu. Tapi ia terkena serangan naga Smong di tengah-tengah permainan. Meskipun tak sepenuhnya berhasil, alunan lagu tersebut membuat Smong mengantuk, melemahkannya, dan dengan serangan yang cukup kuat, sang naga Smong pun terpingsan dan jatuh ke dalam tidur yang panjang. Sultan Alam dan warga kerajaan bersenang atas kemenangan ini, sedangkan Nabang dan pausnya memutuskan untuk mendorong Smong yang tertidur ke dasar samudra dan menyampaikan pesan bahwa jika Smong terbangun dari tidurnya akan terjadi ombak tsunami besar yang akan datang ke daratan.
Dan maka sejak itu, Nabang tinggal tetap di negeri penyu untuk melindungi negeri tersebut. Dan apabila terjadi gempa besar, para rakyat akan berteriak Smong, smong, smong. sebagai pertanda tsunami akan datang.